Bab 611. Nama, dokter romantis penuh nafsu penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter warna bunga persik, ketika Mo Sun memasuki kamar Lin Huan, keterampilan Lin Huan hampir pulih, meninggalkan tahap puncak terakhir. Lin Huan sedang duduk di tempat tidur sambil menghirup gas sungguhan, tetapi Mo Sun berjalan ke kamar dengan wajah tidak senang. Lin Huan menatap mulut Mo Sun yang cemberut, yang lebih tinggi dari langit. Dia bertanya sambil tersenyum, siapa ini? Dia tidak senang karena dia sangat ambisius. Mo Sun berkata dengan wajah dingin, bukan kamu, kamu berbohong padaku. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, di mana aku menipu kamu? Mo Sun duduk di tempat yang nyaman bagi Lin Huan, dan berkata dengan dingin, kamu memiliki begitu banyak istri, satu persatu di hadapanku, dan semuanya menindasku. Tampaknya Mo Sun memiliki banyak kebencian. Dia memimpin untuk mengeluh. Lin Huan secara alami mengetahui temperamen Mo Sun. Dia tidak dapat menahan diri untuk membujuk dan menipunya, berkata, Mo Sun, meskipun mereka semua ada di hadapanmu, saudara Huan sangat mencintaimu. Aku tidak percaya. Mo Sun cemberut dan berkata, itu benar, jika kau tidak percaya padaku, datanglah dan dengarkan hatiku. Hatiku akan memberitahumu. Lin Huan menunjuk ke hatinya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mendengarkan. Apakah hatimu serigala atau anjing? Mo Sun marah dan membenamkan kepalanya di lengan Lin Huan. Dengan cara ini, seluruh kepala Mo Sun ada di lengan Lin Huan, dan sangat dekat. Kau mendengarku? Tanda tanya petik 2. Lin Huan Xiao berkata, aku mendengar benturan dan lompatan, tetapi aku tidak mendengar apapun. Jangan kaget, jika kau tidak mendengarnya, saudara Huan sudah mati. Lin Huan tertawa dan tiba-tiba menarik Mo Sun ke dalam pelukannya. Mo Sun berjuang dengan tergesa-gesa, tetapi Lin Huan sudah memeluknya. Mo Sun mendorong Lin Huan dengan keras, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang jahat. Aku orang jahat. Wah, aku akan memberimu yang lebih buruk hari ini. Pada saat itu, Lin Huan meletakkan tangannya di lengan Mo Sun. Sentuhan seperti itu membuat Mo Sun menggigil. Haha. Aku tidak ingin kau jujur. Lin Huan tertawa dan mengusap tangannya. Mo Sun tiba-tiba menjadi lembut dan berubah menjadi genangan lumpur daging. Dia bersenandung dengan suara rendah. Memanfaatkan kemenangan itu, Lin Huan dan Mo Sun segera memasuki keadaan kebahagiaan yang luar biasa. Li Yuchen pulang ke rumah. Karena saat itu tengah malam, jalanan sangat dingin. Namun, ketika Li Yuchen melaju ke depan, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di sisi yang berlawanan. Cahaya yang menyilaukan itu mengejutkan Li Yuchen dan dengan cepat menginjak rem. Kemudian mobil Li Yuchen berhenti tidak jauh dari mobil itu, yang membuat Li Yuchen marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar dari mobil dan mencoba mencari orang di dalam mobil untuk menjelaskan. Namun, ketika Li Yuchen melihat wajah Huang Ning yang garang, dia melangkah mundur dan berkata, Huang Ning, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak ingin hidup? Huang Ning tersenyum. Wajah yang awalnya sangat tampan, kali ini bahkan lebih garang, Yuchen, tentu saja, aku ingin hidup, tetapi aku dibuat gila olehmu. Apa hubungannya denganku jika kau gila atau tidak? Li Yuchen berkata dengan nada tidak setuju. Kenapa tidak penting? Huang Ning berkata dengan senyum masam, aku sangat mencintaimu, dan mengejarmu dengan sangat keras. Tapi kau tidak peduli padaku. Sekarang sudah baik, tapi kau malah berbalik dan menciumku dengan Lin Huan itu. Bagaimana kau bisa membuatku tahan? Aku tidak tahan. Begitu aku memikirkanmu dan Lin Huan bersama, kepalaku menjadi sangat besar. Kurasa aku benar-benar gila. Li Yuchen tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dingin dan berkata, kau gila. Kaulah yang ingin membunuh saudara Huan di rumah sakit. Ya, itu aku. Huang Ning tidak menghindar. Aku tahu itu kau. Li Yuchen berkata dengan dingin, Huang Ning, aku sarankan kau untuk berhenti secepatnya, dan jangan keras kepala. Kau hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Haha, Huang Ning berkata dengan nada mencibir, bukan aku yang menyakitiku, tapi kau. Huang Ning, kamu sakit. Li Yuchen sedikit marah. Itu urusanmu kalau kamu menyukaiku, tapi sepertinya urusanku kalau aku menyukaimu atau tidak. Apakah hal seperti ini bisa membuat orang lain kesulitan? Ya, tapi aku begitu tergila-gila padamu dan begitu baik padamu. Kenapa kamu tidak menatap mataku?
Aku tidak bisa dibandingkan dengan Lin Huan itu. Huang Ning membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Dia bertanya. Liu Chen melihat penampilan Huang Ning yang garang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur dan berkata, kamu berbeda dari saudara Huan. Kamu tidak sebanding. Kenapa? Kenapa tidak ada yang bisa dibandingkan? Huang Ning terus mengajukan pertanyaan. Huang Ning, kamu hanya seorang pesolek. Kamu mendominasi dengan pengaruh ayahmu. Di hatiku, saudara Huan adalah pahlawanku. Dia tidak hanya bisa merasa nyaman di depan para gangster, tetapi juga maju menghadapi bahaya terbesar, tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Jadi kamu sama sekali tidak ada bandingannya. Liu Chen dengan jelas dan tak tertandingi mengungkapkan maksudnya sendiri. Liu Chen, kamu menginjak-injak kepribadianku. Huang Ning meraung, aku seorang pengganggu. Aku punya modal dan chip. Haha, Liu Chen tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan nada mencemooh. Mendengar ejekan Liu Chen, Huang Ning merasa sangat kehilangan sesaat. Dia melangkah maju dan berkata, Yu Chen, selama kamu bersamaku, aku bisa mengubah semua ini. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan mendengarkanmu. Huang Ning, aku sarankan kamu untuk tenang. Tidak mungkin bagi kita, selain aku, Liu Chen, ada banyak gadis di dunia ini. Mengapa kamu harus gantung diri di pohon? Liu Chen mencoba membujuk Huang Ning. Tidak, ada lebih banyak wanita di dunia ini. Tapi aku hanya punya kamu di hatiku, aku tidak bisa hidup tanpamu, Yu Chen. Berjanjilah untuk tinggal bersamaku, dan kita akan menjadi kalian berdua di masa depan. Huang Ning masih memohon dengan keras kepala. Huang Ning, bangun. Saya pikir kamu mabuk. Anda kembali beristirahat. Aku akan kembali juga. Panggil Liu Chen. Aku tidak akan pergi, kamu harus berjanji padaku. Huang Ning selangkah lebih dekat lagi. Huang Ning menjadi sedikit gila ketika dia haus akan hal itu. Sejenak, dia maju 2 langkah dan Liu Chen mundur 2 langkah. Kami tidak bisa. Huang Ning, tolong jangan lakukan itu. Liu Chen meraung, kamu hanya akan membuatku semakin membencimu. Ngomong-ngomong, kamu bilang itu tidak mungkin. Yu Chen, jangan paksa aku. Wajah Huang Ning tiba-tiba berubah dan menjadi semakin ganas. Liu Chen tidak bisa menahan perasaan Lin di dalam hatinya. Dia bisa melakukan segalanya terhadap pembunuhan Huang He. Jadi apa yang dia inginkan? Liu Chen terkejut dan berkata, apa yang kamu inginkan? Apa yang tidak kamu inginkan? Huang Ning tiba-tiba mengeluarkan belati yang bersinar dan berkata dengan dingin, karena aku tidak bisa mendapatkan hatimu, maka aku akan menempati tubuhmu. Dokter warna bunga persik Huang Ning paranoid. Kali ini, dia mengayunkan belati di depan Liu Chen. Cahaya dingin belati mendinginkan hati Liu Chen. Dia tidak tahu bahwa Huang Ning begitu gila sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemudian Huang Ning melangkah maju dan berkata, jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku akan menikahmu sampai mati, dan kemudian menemanimu mati demi cinta. Liu Chen sangat menginspirasi dan berkata, Huang Ning, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu memaksaku, Lin Huan memaksaku, dan kamu memaksaku. Wajah Huang Ning menjadi lebih garang, dan ada semacam teror yang ganas. Liu Chen dikejutkan oleh wajah menakutkan Huang Ning. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan pergi. Lalu Huang Ning sangat pintar. Dia meraih tangan Liu Chen dan menaruh belati di leher putih Liu Chen. Dia berkata sambil tersenyum dingin, Yu Chen, kamu tahu aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan menyakitimu. Wajah Liu Chen pucat ketakutan, dan dia terkejut dan berkata, kamu, apa yang kamu inginkan? Aku tidak mau, ikut saja denganku. Huang Ning mencibir dan memaksa Liu Chen dengan belati, sambil berteriak pergi. Liu Chen begitu dipaksa oleh Huang Ning sehingga dia harus masuk ke mobil Huang Ning. Setelah memasuki mobil, Huang Ning bang menutup pintu. Liu Chen tiba-tiba merasa kedinginan dan terkejut. Huang Ning itu tersenyum galak dan berkata, Hujan Chen, duduklah dengan patuh. Waktu mulai sekarang adalah milik kita berdua. Liu Chen memandang Huang Ning dengan dingin, tetapi tidak berani bertindak, karena dia tahu dengan jelas bahwa Huang Ning sudah gila sekarang, apa yang bisa dia lakukan. Mau tak mau aku duduk di kursi dengan ngeri, dan aku hanya bisa pergi, selangkah demi selangkah. Lin Huan dan Mo Sun bersenang-senang. Lin Huan sudah merasakan bahwa kekuatannya telah pulih ke keadaan sebelumnya,
dan tingkat pertumbuhannya tidak berhenti jika dia dilengkapi dengan Kimeimo Yanchi yang kaya kali ini, kekuatannya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mo Sun, seperti kucing malas, masih merindukan kehangatan Lin Huan. Lin Huan dengan lembut membelai rambut Mo Sun dan berkata, "Nak, waktunya bangun." "Tidak, aku belum cukup menikmatinya." Mo Sun menyipitkan mata dan berkata, "Ketika kekuatan saudara Huan pulih, kamu bisa menikmatinya." "Akulah yang kamu katakan." Lin Huan mengangguk sambil tersenyum. Lalu Mo Sun mengenakan pakaiannya. Dia mencium pipi Lin Huan dan berkata, "Saudara Huan, aku mencintaimu." Kemudian Mo Sun berbalik dan melarikan diri. Lin Huan menyentuh bagian yang dia cium dan berkata sambil tersenyum, "Gadis ini. Ada sedikit kehangatan di hatiku sejenak." Setelah Mo Sun keluar dari kamar, para suster pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun, Meimo Yanchi juga berbaring di sofa dengan malas. Kakinya yang seputih salju dan dadanya yang montok sepertinya memperlihatkan godaan penuh. Mo Sun tertegun dan berkata, "Kalau saja aku bisa sebaik saudari Yanji." Sambil memikirkan hal ini, dia tergila-gila dengan pesona itu. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Ketika dia merasakan seseorang sedang mengawasinya, dia tiba-tiba terbangun. Ketika dia melihat mata gila Mo Sun, dia menjadi merah dan berkata, "Apa yang kamu lihat, nak?" Mo Sun tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, "Aku sedang memandangi saudari Yanchi." Dia sangat menawan. Aku tercengang. Pantas saja mata saudara Huan hampir jatuh ketika dia melihatmu. Iblis pesona Yanji tidak menyetujui alasan tersebut dan berkata, "Kakak laki-laki Huan, putra manik mata itu kehabisan waktu, lihat apakah ada salju." Mo Sun mengangguk dan berkata, "Saudari Ruoxue sangat cantik. Sebelumnya, saya mengira saudari Ruoxue adalah yang paling cantik di dunia, tetapi ketika saya melihat Mawar dan Lin Xuewei, saya tahu bahwa ada begitu banyak wanita cantik di dunia." "Haha, jangan mencarimu." Iblis pesona Yanchi tertawa. "Tapi mereka sangat cantik dan patut ditiru." Mo Sun berkata dengan santai, "Meremehkan dirimu sendiri. Padahal, kamu masih muda, jadi belum bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi 2 tahun kemudian, semuanya akan berbeda." Itulah yang disebut 18 perubahan dalam kehidupan perempuan. Semakin banyak mereka melihat, semakin baik penampilan mereka. Tidak peduli betapa cantiknya mereka, Ruoxue, Rose, dan Xuewei adalah orang-orang yang ekstrim. Namun, kalian yang lebih muda akan selalu sama hari demi hari, dan mereka akan mendapat kejutan berbeda dari Huange setiap hari. Saat itu, saudara Huan akan sangat mencintaimu. Hati Mo Sun penuh dengan keindahan, dan dia tidak bisa menahan tawa. "Saudari Yanchi, kamu benar-benar bisa bicara." Iblis pesona Yanchi tersenyum menawan dan berkata dengan lembut, "Apa yang dikatakan kakak perempuan itu adalah kebenaran. Jadi kamu harus lebih menghormati saudara perempuanmu di masa depan. Ini bagus untukmu. Yang perlu diperhatikan adalah Xiao Yuer, Meilan Juzu dan Liu Chen. Saya khawatir orang-orang ini akan menjadi semakin cantik setiap hari." Kata-kata Mo Sun membangkitkan kewaspadaan mendalam Mo Sun, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Terima kasih atas saranmu." Setan Yanchi mengangguk sambil tersenyum. Mo Sun berkata dengan tergesa-gesa, "Ngomong-ngomong, saudara Huan memanggilmu." Pada saat yang sama, Mo Sun berkata di telinga Yanchi, "Saudara Huan berkata bahwa keahlianmu bisa saling melengkapi. Aku takut aku akan bertarung denganmu selama 300 ronde." "Persetan, gadis bau." Pesona iblis Yanji sedikit di dahi Mo Sun, Jiao tersenyum dan berjalan ke kamar Lin Huan. Bagaimanapun, Meimo Yanchi sudah tua wanita. Dia bisa melihat segalanya dengan lebih jelas, yang membuat kekhawatiran Lin Huan berkurang. Lin Huan mengatur napasnya, melihat ke arah sihir Yanchi dan berkata sambil tersenyum, "Yanchi, pembatasan terakhir saudara Huan bergantung padamu. Di depan mereka, kamu adalah Huange, dan di depanku kamu adalah Huange." Pesona itu menawan dan marah. "Itu bukan saudara Huan." Betapa menyenangkan kedengarannya. Lin Huan menjilati wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Mereka semua adalah gadis kecil, tetapi aku lebih tua darimu." Iblis pesona Yanji berkata dengan kebencian yang dalam, "Konon gadis-gadis junior memegang batu bata emas. Aku hanya akan membuat BRIC memeluk." Lin Huan tertawa dan memeluk tubuh iblis yang lembut dan tak bertulang itu. Iblis pesona Yanchi tidak bisa menahan tawa, "Kamu tidak takut batu bata emas itu akan terpisah dengan panik?"
Kenapa? Bisakah elastisitas yang lembut dan tak tertandingi ini menghalangiku? Lin Huan membelai tubuh lembut Mei Mo Yanqi dan jatuh bersamanya. Bagaimanapun, Mei Mo Yanqi menghususkan diri dalam pesona, dan konstitusinya secara alami berbeda dari orang biasa. Selain itu, Mei Mo Yanqi juga mengumpulkan esensi yang melimpah di tubuhnya. Esensi ini disempurnakan dan diubah olehnya, sehingga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan keterampilan Lin Huan. Dalam sekejap, Lin Huan menyerap esensi dari wanita yang mempesona itu, lalu menggabungkannya dengan esensi dalam tubuhnya. Qi yang menyelaraskan yin yang dalam tubuh tidak dapat menahan diri untuk menjadi semakin penuh, dan kecepatan pertumbuhan keterampilannya juga sangat cepat, yang tidak dapat dibendung. Lin Huan hanya merasakan bahwa Qi yang menyelaraskan yin dan yang dalam tubuhnya mengelilingi 8 meridiannya, dan kung fu-nya langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nyonya Li telah lama menunggu di rumah, tetapi putrinya masih belum kembali. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, putri ini telah tumbuh dewasa, dan sayapnya semakin keras. Tidak tahu apa yang ibu lakukan. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Setelah menunggu beberapa menit, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat telepon dan menghubungi ponsel Li Yuchen, tetapi tidak ada yang menjawab. Nyonya Li sangat khawatir sehingga dia menelepon beberapa kali satu demi satu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dalam sekejap, Nyonya Li merasa jantungnya berdetak kencang. Dia hanya merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi dia pergi ke kamar tidur dan menelepon Li Tianfeng. Apa yang kamu lakukan? Ini sudah tengah malam, Li Tianfeng menguap. Kamu bisa tidur nyenyak jika putrimu pergi. Nyonya Li marah. Dia sudah sangat tua, bagaimana mungkin dia menghilang? Sudah waktunya putrimu memiliki hidupnya sendiri ketika dia sudah tua, jadi jangan terus-terusan ikut campur. Li Tianfeng sangat berpikiran terbuka. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Apakah salah jika aku peduli dengan putriku? Wanita ini hampir memasuki masa menopause, emosinya benar-benar panas. Yah, kamu benar, ini salahku. Li Tianfeng melambaikan tangannya berulang kali dan ingin terus tidur. Namun, bagaimana Nyonya Li bisa membuatnya tidur nyenyak dan berteriak, kamu bangun, aku merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Ayolah, besok ada rapat, kata Li Tianfeng. Tadi aku menelepon putriku, dan dia bilang dia bersama Lin Huan. Lalu aku memintanya untuk kembali, dan dia tidak mau. Kemudian, karena terpaksa, aku berjanji untuk kembali, tetapi aku masih belum kembali, dan tidak ada yang menjawab telepon. Nyonya Li tidak bisa menahan rasa khawatir. Itu sebabnya dia tidak kembali. Dia masih di tempat Lin Huan. Tidak, aku tidak tahu temperamen putriku. Jika dia bilang akan kembali, dia akan kembali. Apakah ada yang salah di jalan? Semakin Nyonya Li memikirkannya, semakin khawatir dia. Petik 2. Li Tianfeng mengatakan ini dengan gembira, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, di tengah malam, keluarga seorang gadis sedang mengemudi kembali. Dia tidak akan diculik seperti terakhir kali. Petik 2. Seperti kata pepatah, sekali digigit ular, Anda akan takut pada sumur selama 10 tahun. Li Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak segera berdiri dan berkata, cepat panggil Lin Huan. Jika kamu tidak ada di sana, kurasa ada yang salah. Begitu Nyonya Li mendengarnya, dia menemukan ponsel Lin Huan sedang tergesa-gesa. Nyonya Li diam-diam melihat ponsel putrinya dan mencatatnya. Tanpa diduga, ponsel itu sedang digunakan saat ini. Ketika Lin Huangang dan Mei Mo Yanqi menyelesaikan pekerjaan mereka dalam keadaan haru. Mereka mendengar telepon berdering dan melihat bahwa itu adalah nomor yang aneh. Untuk sesaat, mereka merasa aneh dan menjawab telepon. Lin Huan, apakah saya Ibu Yuchen? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Bibi? Apakah Yuchen masih bersama Anda? Saya belum pulang. Nada bicara Nyonya Li sedikit tergesa-gesa, jelas menunjukkan kecemasan. Yanqi, apakah Yuchen masih di sana? Lin Huan menoleh dan bertanya pada pesona itu. Sepertinya saya keluar untuk menjawab panggilan telepon dan tidak pernah kembali. Mei Mo Yanqi tahu sesuatu tentang tren Li Yuchen. Apa? Keluar dan tidak pernah kembali. Lin Huan merasa cemas sejenak dan berkata ke telepon, Bibi, Yuchen tidak ada di sini sekarang, tetapi jangan khawatir. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mencarinya. Tidak bersamamu. Di mana itu? Nyonya Li berkata dengan heran. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya.
Lin Huan segera menyadari bahwa Li Yuchen pasti mengalami sesuatu yang tidak terduga, karena dia tidak pulang di tengah malam, dan dia tidak menjawab telepon, jadi itu jelas baginya. Jadi Lin Huan menelepon Jiang Wu dan memintanya untuk memeriksa papan tombol Li Yuchen dengan cepat. Jiang Wu menerima pesanan dan pergi. Lin Huan merasa gelisah sejenak. Dia mengenakan pakaiannya dan bergegas turun ke bawah. Melihat bahwa masalahnya begitu mendesak, dia tidak dapat menahan diri untuk pergi ke kamar untuk membangunkan para suster dan berkata, "Tidak, ada sesuatu yang terjadi." "Ada apa?" Semua suster sedang tidur. Mereka baru saja dibangunkan dan mendengar ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Yuchen hilang. Kakak Huan gila. Dia sudah pergi mencarinya. Apa? Li Yuchen hilang. Para suster terkejut. Ya, pesona jahat Yanji memerintahkan untuk mengangguk. Berkata, Li Yuchen ini jika memiliki 3 panjang 2 pendek, kakak Huan takut ingin marah. Untuk sesaat, semua suster tertidur dan bangun satu demi satu. Rose berkata, apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi untuk membantu menemukannya. Semua suster bangun dari tempat tidur dan bergegas turun untuk membangunkan Ling Feng dan macan tutul hitam, mencari mereka dalam keadaan linglung dan tidak teratur. Ketika Li Tianfeng dan istrinya mengetahui bahwa putri mereka tidak lagi berada di tempat Lin Huan, mereka khawatir dan menjadi semut dalam masalah. Li Tianfeng dengan cepat menghubungi telepon Direktur Huang dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mencari petunjuk. Direktur Huang segera mengirimkan pasukan polisi dalam jumlah besar dan melancarkan pencarian pada saat yang bersamaan. Nyonya Li mengeluh dan berkata, ini semua salahku. Mengapa aku harus membiarkannya kembali sendirian di tengah malam? Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri jika terjadi kecelakaan? Li Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk menghiburnya. Tidak apa-apa. Putri kita beruntung. Dia diculik terakhir kali dan akan aman kali ini. Meskipun Li Tianfeng begitu aman, tetapi bagaimanapun juga, hati ayah dan anak itu juga cemas untuk sesaat. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah mengalami angin kencang dan dingin, jadi dia seharusnya tenang dibandingkan dengan orang biasa. Faktanya, saat ini, Li Yuchen telah dibawa ke sebuah hotel oleh Huang Ning. Ketika dia sampai di hotel, Huang Ning mengunci pintu dengan kuat, dan kemudian mendorong Li Yuchen ke tempat tidur. Li Yuchen sangat terkejut sehingga dia segera bangkit dari tempat tidur. Dia menatap Huang Ning dengan dingin dan berkata, Huang Ning, jangan melakukan hal bodoh. Apa yang aku lakukan? Huang Ning berkata dengan senyum muram, aku khawatir apa yang aku lakukan adalah hal yang paling benar. Huang Ning, ayahku adalah wali kota. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin kau akan dipenjara seumur hidupmu. Li Yuchen mengancam Huang Ning dan berkata, haha, Huang Ning tertawa, Yuchen, kau bodoh sekali. Karena ayahmu adalah wali kota dan ayahku adalah direktur Biro Keamanan Publik. Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi di antara kita? Ayahmu akan berusaha menjodohkanmu dan aku demi reputasi. Dengan begitu, kita bisa bersama dalam cinta. Huang Ning, kau bodoh sekali. Li Yuchen menegur, aku tergila-gila pada mimpi, tapi itulah kenyataannya, dan itu akan segera terjadi. Huang Ning tersenyum semakin bangga, jika kamu pintar, patuhlah padaku, agar penderitaanmu tidak berkurang. Aku tidak akan mati karenamu. Li Yuchen berkata dengan berat, bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Huang Ning berkata sambil tersenyum, Yuchen, kamu tahu aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Li Yuchen tidak bisa menahan cibiran dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu apa itu cinta. Kamu juga tidak pantas mendapatkan cinta. Jika aku tidak pantas mendapatkannya, aku akan mendapatkannya kembali. Huang Ning mengaum dan menuang ke arah Li Yuchen. Li Yuchen buru-buru menghindar, Huang Ning menuangkan ke ruang kosong. Li Yuchen mau tidak mau mengambil hiasan di atas meja dan membantingnya ke kepala Huang Ning. Huang Ning menjerit kesakitan dan darahnya memancar. Li Yuchen tiba-tiba gemetar dan kakinya terasa lembut. Huang Ning menyentuh darah itu dan menatap Li Yuchen dengan senyuman yang lebih garang. Saat ini, darah di kepala Huang Ning mengalir di pipinya. Terlihat sangat menyedihkan dan mengerikan. Li Yuchen semakin ketakutan, meringkuk dan mundur. Huang Ning tersenyum muram dan bergegas ke pintu. Li Yuchen mengelak lagi dan berlari untuk membuka pintu. Tapi apakah pintunya sudah dikunci oleh Huang Ning? Terlebih lagi, Li Yuchen panik dan tidak bisa membuka pintu sama sekali. Namun,
Huang Ning sudah dikejar untuk datang saat ini, pinggang malas mengangkat Li Yuchen. Li Yuchen mau tidak mau menendang kakinya dan meronta. Tapi Huang Ning adalah seorang prajurit, dan kekuatannya sangat besar. Dia memasukkan tangan Li Yuchen ke dalam ring. Dia berjalan dengan langkah besar dan melemparkan Li Yuchen ke tempat tidur. Lin Huan sedang mencari dan menerima telepon dari Jiang Wu. Saudara Huan, saya menemukan mobil Yuchen. Di mana itu? Saya akan segera ke sana. Di persimpangan Jalan Xingfu dan Jalan Qinghua, 200 meter dari kiri. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lin Huan bergegas ke tempat itu dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat mobil Li Yuchen, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Saudara Huan, kami telah melihat pemandangannya. Pada posisi inilah mobil Yuchen terpaksa berhenti oleh mobil lain, dan kemudian setelah beberapa perjuangan, dia dibawa pergi. Jiang Wu berkata, sepertinya mereka di sini sebentar. Jelas sekali orang itu adalah orang yang dikenal Nona Yuchen, kata Su Qiang. Huang Ning, orang pertama di hati Lin Huan adalah Huang Ning. Karena dari jejak adegannya, itu adalah keterikatan emosional. Tapi Lin Huan tidak bisa memikirkan orang kedua selain Huang Ning yang bisa memiliki keterikatan emosional dengan Li Yuchen. Huang Ning jelas melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan Li Yuchen. Ketika dia bertemu dengan penolakan Li Yuchen lagi, dia mengambil metode yang sangat gila ini. Cepat kumpulkan semua hotel untuk check-in saat ini, dan beritahu saya segera setelah Anda mengetahuinya, kata Lin Huan. Saudara Huan, saya sudah memberitahu saudara Kuan untuk memeriksanya. Dia dikunci di Hotel Manhattan. Jiang Wu berkata dengan tergesa-gesa. Hal inilah yang membuat Lin Huan sangat bahagia. Banyak hal yang tidak perlu diucapkan sendiri. Saudara-saudaranya telah melakukannya dengan baik. Lin Huan mengangguk sedikit, mencari lokasi Hotel Manhattan melalui ponselnya, dan segera pergi. Anda mau kamar yang mana, Pak? Kamar kami dibagi menjadi Presidential Suite, Deluxe Suite, dan High Class. Pelayan tidak menjelaskannya, jadi dia segera berhenti, jadi Lin Huan meletakkan pistol hitam di depannya. Jam 1 pagi, check-in dan tunjukkan padaku. Lin Huan berkata dengan dingin. Pelayan tidak berani bicara banyak, jadi dia segera menggerakkan komputer untuk menunjukkan kepadanya. Tuan, Huang, kamar 686. Lin Huan berkata dalam diam dan terbang menjauh. Pelayan menyaksikan Lin Huan menghilang di depannya seperti hantu. Sambil menghela nafas, dia ambruk di kursinya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Li Yuchen telah ditekan oleh Huang Ning di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang. Yuchen, kamu benar-benar cantik. Saya ngiler dengan kulit halus dan wajah berprotein. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Kata Huang Ning tidak senonoh. Lepaskan aku. Li Yuchen mendorong Huang Ning dengan keras, tetapi Huang Ning begitu kuat sehingga dia tidak bisa mendorongnya. Di bawah perjuangan, pakaian Li Yuchen menjadi berantakan, dan kelinci giok yang sudah bergelombang pun terlihat. Biarkan Huang Ning terlihat lebih serakah, sejenak menyentuh kelinci. Tentakelnya halus, lembut dan penuh elastisitas, yang membuat Huang Ning merasakan gelombang arus untuk sesaat. Aku menjadi semakin bersemangat. Namun, kali ini, Li Yuchen menggigitnya dengan keras. Huang Ning menjerit kesakitan, matanya bersinar tajam, dan dua tamparan mengenai wajah Li Yuchen. Pipinya tiba-tiba membengkak. Gadis bau, aku menidurimu hari ini, kata Huang Ning dengan ganas, lalu menekan lagi. Mata, biarkan dia pergi. Lin Huan datang tepat waktu dan berkata dengan dingin. Siapa yang berani menghentikan perbuatan baik Lao Su? Saya tidak ingin hidup. Huang Ning tiba-tiba berdiri, mengeluarkan pistol di pinggangnya dan menunjuk ke arah Lin Huan. Namun, ketika dia melihat Lin Huan, wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Jangan berbaring di kasur rumah sakit. Apakah kamu tidak akan mati? Huang Ning gemetar saat berkata. Kakekmu tidak mati semudah itu. Lin Huan berkata dengan ringan. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak mau datang ke sini. Huang Ning berjabat tangan, memegang pistol, menunjuk ke arah Lin Huan. Kamu datang lagi, aku tembak. Kamu menembak, pergi. Lin Huan berkata dengan tidak setuju. Huang Ning itu mengaum, tiba-tiba menarik pelatuknya, diikuti oleh teriakan Li Yuchen. Lin Huan tetapi seperti jenderal hantu menghindari peluru. Pada jarak sedekat itu, Lin Huan menghindari peluru itu. Terlihat bahwa kultivasi Lin Huan telah mencapai tingkat yang luar biasa.
Lin Huan membiarkan Huang Ning menembak. Jika dia tidak menembak, apa yang bisa dia lakukan? Tapi begitu dia menembak, dia akan didakwa melakukan pembunuhan yang disengaja. Bagaimana Lin Huan menjebaknya? Saat ini, Lin Huan tiba-tiba memegang pistol Huang Ning di tangannya. Saat tangan Lin Huan dilepaskan, pistolnya menyusut karena genggaman Lin Huan Sheng. Huang Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Huan dengan ngeri. Kakinya gemetar seperti sekam. Wanita Laosu, kamu berani menyentuhnya. Lin Huan meraung, tamparan di wajahnya menempel, Huang Ning segera dipukul hingga berputar 3 lingkaran, matanya penuh bintang, menjatuhkan diri ke tanah, dan berlutut di depan Li Yuchen. Yuchen, bagaimana dia memukulmu? Bagaimana kamu menelepon kembali? Lin Huan berkata dengan ringan tersentuh oleh Huang Ning, membencinya sampai ke tulang, segera menamparnya 2 kali. Huang Ning itu menuangkan dengan sangat cerdik, berulang kali memohon belas kasihan dengan cara, Yuchen, apakah aku salah, apakah aku bingung, mohon maafkan aku. Maafkan kamu bermimpi. Li Yuchen meraung dingin. Ini dia. Pada saat ini, semua wanita datang berbondong-bondong, dan mereka merasa lega melihat pemandangan seperti itu. Dia mendatangi Li Yuchen satu demi satu dan bertanya, Yuchen, apakah dia menindasmu? Bagaimana dia menindasmu? Katakan pada kami bahwa para suster membuat keputusan denganmu. Li Yuchen melihat semua suster peduli padanya sehingga dia tidak bisa menahan tangis. Jangan sedih. Katakan padaku bagaimana dia menindasmu. Para suster membuat keputusan untukmu. Liu Mengya menghibur Li Yuchen. Dia menyentuhku. Dia menyentuhku dengan tangannya. Wuh. Li Yuchen menangis dan berkata. Begitu suara Li Yuchen selesai, mawar itu mengambil belati di tanah dan tiba-tiba menusuk tangan kiri Huang Ning. Ah, Huang Ning meraung dan berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Melihat darah yang berceceran di tanah, Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Kakak Ros, dia menyentuh tangan kananku. Tanpa berkata apa-apa, mawar itu bergerak maju lagi dan menusuk tangan kanan Huang Ning. Huang Ning menjerit lagi dan pingsan di tempat. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya diam-diam. Dalam hati, wanita ini, jangan menyinggung perasaan, orang berdarah ini lebih kejam daripada pria. Pada saat ini, polisi mengepung hotel. Setelah mendengar bahwa putranya telah ditikam, Direktur Huang bergegas mendekat dan berkata dengan marah, siapa yang melakukannya, tidak tahu hukum. Ross dengan marah keluar, memainkan belati dengan darah di tangannya, berkata, ada apa, aku yang melakukannya. Mawar itu secantik mawar yang berdarah. Mata Direktur Huang berbinar, tetapi dia melihat pisau tajam di tangannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, dengan sengaja menyakiti orang, ambil saja untukku. Kemudian beberapa polisi bergegas untuk menangkap Ross. Li Yuchen keluar dan berkata, Paman Huang, Huang Ning ingin membunuh orang. Apakah dia orang pertama yang akan ditangkap? Yang ini. Direktur Huang tidak dapat menahan keraguan dan berkata, masalah ini bisa besar atau kecil. Jika benar-benar besar, begitu Li Tianfeng menyalahkannya, Huang Ning akan dipenjara selama beberapa tahun. Direktur Huang benar-benar rubah tua. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, Yuchen, terserah padamu. Apa yang menurutmu harus dilakukan dengan ini? Aku bisa mengatasinya. Li Yuchen berkata dengan dingin, jika kamu ingin aku tidak mengejar, aku bisa melepaskan Huang Ning, tetapi kamu tidak boleh mempermalukan saudara perempuanku yang baik. Ini mudah dikatakan, Direktur Huang Lian-Lian berpikir dalam hati. Kali ini Huang Ning sudah bertindak terlalu jauh, jadi pecundang bodoh hanya bisa menelannya. Direktur Huang segera memanggil orang banyak, membawa Huang Ning pergi dan mengirimnya ke rumah sakit. Saat Huang Ning bangun, dia masih berteriak agar ayahnya membalas dendam padanya. Siapa yang tahu bahwa Direktur Huang langsung menamparnya dan berteriak, Putri Li Tianfeng mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak kompetitif, mau tidak mau merasa sedih. Namun, memikirkan mawar yang indah, dia begitu galak sehingga dia tidak berani berpikir lagi. Lin Huan telah menelepon Li Tianfeng dan memberitahunya bahwa Li Yuchen aman dan sehat, sehingga mereka dapat yakin. Nyonya Li menyebutkan ada hati di tenggorokannya dan akhirnya terjatuh. Saat ini, saya berkata bahwa saya tidak akan ikut campur dalam urusan putri saya, berpikir bahwa putri saya akan aman dan bahagia di depan saya. Terlebih lagi,
Lin Huan dapat menemukan putrinya dan menyelamatkannya dalam waktu sesingkat itu. Nyonya Li akhirnya mengetahui dari hatinya bahwa Lin Huan bukanlah orang biasa. Seperti yang dikatakan Li Yuchen, dia adalah pahlawan di hatinya. Sekarang karena ada pahlawan seperti itu, Nyonya Li tentu saja harus melepaskannya. Li Tianfeng secara alami tahu bahwa Huang Ning telah melakukannya. Setelah diselidiki, dia mengetahui bahwa Huang Ning telah ditinggalkan oleh Lin Huan. Dia berkata pada dirinya sendiri, di hadapan Lao Huang, tidak apa-apa. Jika anak itu tidak belajar dengan baik, aku tidak akan membalikkan wajahku. Li Tianfeng telah mengetahui dari distrik militer bahwa kemampuan luar biasa Lin Huan berada di puncak Chaoyang. Setelah diselidiki, dia telah disetujui oleh pemerintah pusat. Ia merupakan sosok yang diam-diam membantu pemerintah. Dengan cara ini, Li Tianfeng juga memuji karakternya. Saya berharap dapat bertemu dengan Lin Huan suatu hari nanti untuk mengenal beberapa tokoh legendaris ini. Adapun putrinya Li Yuchen, karena dia bertekad untuk mengikuti Lin Huan, dan Lin Huan tidak ada di kolam, maka dia menyetujuinya. Gadis-gadis itu mengetahui bahwa Li Yuchen telah dianiaya, jadi mereka langsung meminta kamar mewah lain di hotel tersebut, yang khusus disediakan untuk Lin Huan untuk menghibur Li Yuchen. Dan gadis-gadis itu tidak banyak tidur sepanjang malam. Jadi saya juga menemukan kamar dan pergi untuk tidur. Ling Feng, Hei Bao, dan lainnya sekarang mengetahui sulitnya menjadi pengemudi. Pemiliknya tinggal di suite mewah, tapi mereka hanya bisa tidur di dalam mobil. Tentu saja, Ling Feng adalah seorang borjuis kecil di sini, tetapi setelah melihat kekuatan luar biasa Lin Huan, Ling Feng menjadikan Lin Huan sebagai teladan di dalam hatinya, memainkan profesionalisme. Tingkat tinggi, dan tidur di mobilnya saat hari hujan. Hanya Lin Huan dan Li Yuchen yang tersisa di kamar deluxe. Li Yuchen masih berdebar-debar dan menangis karenanya. Lin Huan tahu bahwa Li Yuchen telah dianiaya, jadi dia pergi ke tempat tidur, menggendongnya, dan berkata dengan lembut, "Yuchen, jangan sedih, tidak ada bahaya. Bukankah saudara Huan datang tepat waktu?" Dengan baik, Li Yuchen mengangguk dan berkata, "Saudara Huan, jika kamu tidak datang tepat waktu, jika aku benar-benar dihina oleh binatang itu, aku akan langsung melompat dari atas." "Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang bisa mengganggumu," kata Lin Huan menghibur. Tapi jika tangannya menyentuhku, apakah kamu akan membenciku?" Li Yuchen berkata dengan cemas. "Tangan babi asin." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Kamu menganggapnya sebagai tangan babi asin yang melecehkanmu, dan kemudian tangan ini mendapat hukuman yang pantas. Saudara Huan tidak akan menyerah. Jangan punya bayangan." "Baik sekali." Li Yuchen tersenyum manis. "Saudara Huan tidak baik. Siapa yang baik? Tentu saja ada yang lebih baik." Lin Huan tertawa. "Apa yang lebih baik?" Li Yuchen bertanya dengan curiga. "Berlayar, keterampilan berlayar saudara Huan terlalu bagus untuk dikatakan." Lin Huan membual. "Dasar." Li Yuchen meludahinya, dan wajahnya memerah sampai ke akar telinganya. Dokter warna bunga persik. Saat ini, penampilan Li Yuchen yang pemalu dan tiada taraf terlihat sangat memabukkan. Wajah cantik itu ditutupi lapisan air pasang merah, seperti batu delima sebening kristal, semakin menawan. Lin Huan mau tidak mau menggelengkan pikirannya dan dengan lembut menyentuh bahu Li Yuchen. Li Yuchen menyusut seperti tersengat listrik. "Aku khawatir seperti ini. Kakak Huan tidak berani macam-macam denganmu." Lin Huan sengaja berkata salah. "Siapa yang takut? Aku tidak." Li Yuchen tiba-tiba mengangkat wajahnya dan berkata, "Haha, aku tidak takut. Kamu akan gemetar saat melihatnya." Lin Huan tertawa. "Saya tidak takut. Jika kamu takut, jangan menyangkalnya. Jika kamu takut, saudara Huan, aku akan mempersiapkanmu untuk itu." "Aku akan menunggu sampai kamu siap," kata Lin Huan sambil tersenyum. "Siapa bilang aku takut?" Li Yuchen tiba-tiba meraung, menarik Lin Huan untuk berdiri, dan bahkan mendorong Lin Huan ke tempat tidur. Lin Huan menatap mata besar Li Yuchen seperti asap dan hujan. Wajah cantiknya ada di depannya. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi dan menjatuhkan Li Yuchen. Li Yuchen, sambil menangis, mencium Lin Huan. Seolah ingin melampiaskan semua keluhannya selama berhari-hari, Li Yuchen mencium Lin Huan dengan keras, dan Lin Huan terengah-engah. Namun dia masih sangat mabuk dengan manisnya bibir dan giginya. Untuk sesaat, dia membalikkan tubuhnya dan menekan tubuh lemah dan tanpa tulang Li Yuchen di bawah tubuhnya sendiri.
Kemudian tangannya tanpa sadar turun ke tubuh indah Li Yuchen dan menyentuh pinggang ramping dan akar pahanya yang ramping. Seluruh ruangan tiba-tiba memainkan gerakan yang sangat gembira. Untuk waktu yang lama, Lin Huan akhirnya berhenti bergerak. Li Yuchen seperti anak kucing malas yang berbaring di pelukan Lin Huan. Saudara Huan, ini sangat nyaman. Apalagi yang saya perlukan. Li Yuchen cemberut. Gadis ini serakah untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa mendapatkannya nanti? Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Yuchen dan tertawa. Aku tidak akan memberikannya padamu, haha. Mustahil, Li Yuchen berkata dengan marah. Tapi Lin Huan merentangkan tangannya dan mulai tertawa. Li Yuchen melihat ekspresi kebenciannya dan berkata, saya pikir kamu bisa tahan nanti. Li Yuchen ini mencoba menikmati ikan dan air, tetapi dia sangat menginginkannya. Hal ini juga terkait dengan buku kebahagiaan Lin Huan. Jika bukan karena bantuan Lin Huan, Li Yuchen akan kesakitan selama setengah hari untuk pertama kalinya. Namun, dengan harta kebahagiaan tersebut, Lin Huan mampu membuat Li Yuchen menyelesaikan perjalanan kebebasan ekstrim tanpa merasakan sakit. Oleh karena itu, tanpa merasakan sakit, dia bahkan memintanya lagi kepada Lin Huan seolah-olah dia belum cukup makan. Tanpa persetujuan Lin Huan, gadis itu benar-benar bangun, dan dengan senyuman malu-malu, dia menempelkan kepalanya di dahi Lin Huan dan menciumnya. Adegan semacam ini tidak terlalu terasa bagi Li Yuchen, tetapi Lin Huan hampir menyemprotkan darah. Pada saat ini, Li Yuchen sedang berbaring tengkurap. Rambut panjangnya tersebar di sepanjang bahunya yang halus seperti batu giok. Dua kelinci giok, yang seperti salju, memikat dan memantul. Lin Huan bisa melihat perutnya yang rata dan halus, tetapi ada sejumput rumput di bawahnya. Dalam situasi ini, saudara Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Pada saat yang sama, Li Yuchen mencium dahi Lin Huan, dan kemudian di sepanjang dahinya, ciuman itu jatuh di antara bibir dan giginya, menggigit telinga Lin Huan. Lin Huan sekaku sengatan listrik. Ketika Li Yuchen menggoyangkan tubuhnya seperti anak kucing, tangannya yang lembut menyentuh dada Lin Huan. Semacam perasaan yang luar biasa, membuat Lin Huan tanpa sadar menarik Li Yuchen ke lengannya. Bukankah kamu memberikannya? Li Yuchen terkekeh. Aku tidak menginginkan makhluk yang begitu sempurna. Kalau begitu aku bodoh. Lin Huan tertawa dan membelai kulit halus Li Yuchen lagi. Lin Huan berlari kencang di wilayah yang indah itu hingga mereka kelelahan, lalu mereka berpelukan dan tertidur. Keesokan harinya, Li Yuchen terbangun dengan senyum manis. Melihat Lin Huan yang berbaring di sampingnya seperti babi mati, dia berkata dengan lembut, kucing rakus. Begitu Li Yuchen teringat kejadian tadi malam, wajahnya memerah, dan dia merasa sangat senang. Mabuk, berpikir sejenak, lalu pergi ke kamar mandi. Suara air yang menggelegar membangunkan Lin Huan dari tidurnya. Karena sudah pagi, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat. Memikirkan tubuh indah Li Yuchen, dia jadi ingin mengintip. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjinjit ke kamar mandi. Dia mengintip melalui celah pintu, tetapi pintunya tiba-tiba terbuka. Lin Huan terkejut dan menutupi wajahnya. Sungguh memalukan. Saudara Huan, apakah kamu masih punya kebiasaan mengintip? Li Yuchen tertawa. Tidak, Lin Huan tidak mengakui kematiannya, tetapi aroma tubuh Li Yuchen yang samar membuatnya mengintip di antara jari-jarinya. Di bawah tatapan ini, mimisan Lin Huan benar-benar muncrat keluar. Tetapi melihat bahwa tubuh Li Yuchen yang telanjang dan indah benar-benar indah hingga ekstrim, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak tiba-tiba membuka tangannya dan menyeringai pada Li Yuchen. Li Yuchen berseru, dengan cepat memeluk dada, berteriak, jangan lihat, cepat keluar. Tetapi alih-alih keluar, Lin Huan pergi dan menutup pintu. Li Yuchen benar-benar terkejut dengan mulut besar itu, tidak membiarkanmu keluar, bagaimana kamu bisa masuk? Ayo kita lakukan bersama. Lin Huan berkata dengan senyum tak tahu malu. Tidak mungkin. Li Yuchen Jiao memanggil. Bagaimana mungkin? Pemandian bebek Mandarin ini nyaman. Kata Lin Huan dengan nakal. Li Yuchen hanya berpikir bahwa wajah Lin Huan sangat tebal, dan ada sesuatu yang ingin dikatakan. Namun, Lin Huan telah melepas pakaiannya dan memeluknya. Hati Li Yuchen mau tidak mau terbentur dan jatuh lagi. Ketika air memercik ke tubuh mereka, Li Yuchen tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya lembut. Pada saat ini, tiba-tiba aku merasa di belakang oleh hal apa, dan aku tidak bisa menahan tangisku. Kakak Huan, kamu mandi untuk mandi,
bagaimana cara membuatku. Haha, itu lebih seru. Lin Huan tertawa, dan segera menampilkan versi live acara panas tersebut di kamar mandi. Sejak saat itu, Lin Huan berhasil mengalahkan Sura Jianzun, menyatukan geng Tianjian, menjadi penguasa baru geng Tianjian, dan membuka jalan baru bagi aliansi menuju daratan Maret. Sejak Lin Huan menduduki kota Ge, Yang Wei telah menerima pemberitahuan dari pemerintah bahwa proyek surga telah berjalan lancar, jadi dia meminta Lin Huan untuk mempercepat perluasan kekuatannya sendiri, sehingga secara fundamental menghancurkan proyek surga. Tentu saja, Lin Huan tidak sabar menunggu. Sudah lebih dari setahun sejak dia mengetahui bahwa keluarga Lin hancur. Namun, di tahun ini belum ada kabar mengenai pembunuhan keluarga Lin. Jadi Lin Huan sangat ingin menjadi kuat. Namun, meskipun mereka kuat, tidak mudah untuk mengungkap pembunuh yang telah melakukan pembunuhan selama lebih dari 20 tahun. Namun, perkembangan surga akan menarik orang-orang dengan reputasi tinggi di seluruh dunia, dan tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik bagi Lin Huan untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah Lin Huan menyatukan geng Tianjian, dia mengatur untuk berhenti, gagak menjaga markas besar aliansi, dan kemudian berbaris ke pedalaman dengan 3 cara. 3 kelompok tentara yang dipimpin oleh Wu Quan, Suesa dan Sensei menyerang kota D, Ross dipimpin Mei Lanjusu, Mei Moyanchi dan Mosen menyerang kota H, dan Lin Huan secara pribadi memimpin massa untuk menyerang kota SX. Semua pasukan dan kudanya tidak terkalahkan, dan serangannya sangat lancar. Mereka bertempur sampai ke pedalaman. Baru pada hari kedua penyerangan, Lin Huan diblokir secara serius dan harus menghentikan penyerangan. Lin Huan harus memimpin sekelompok orang mundur ke pelabuhan di kota SX. Berdiri di dermaga, Lin Huan memandangi laut yang bergelombang dan tenggelam dalam meditasi mendalam. Alasan mendasar mengapa Lin Huan membiarkan orang lain menyerang kota lain dan menyerang kota SX sendirian adalah karena kota SX adalah kota paling populer untuk geng di seluruh daratan. Di kota ini aktivitas ilegal dilakukan setiap siang dan malam, sehingga tentunya bukan hal yang mudah untuk mengemil di kota ini. Lin Huan tidak yakin, dia tidak akan pernah menyerang kota. Maka dia membawa beberapa orang, salah satunya untuk menguji airnya, untuk melihat seberapa dalam airnya. Di sisi lain, juga untuk menghindari pergerakan besar-besaran akibat banyaknya pasukan. Ling Feng menanyakan kabar baik tersebut dan memberitahu Lin Huan tepat waktu, "Saudara Huan, geng Hiu Putih yang menggerebek kita hari ini berlokasi di kota timur." Lin Huan merenung, geng Hiu Putih dan geng Buaya bertepuk tangan. Dikatakan bahwa mereka kejam dan kejam. Kita harus waspada terhadap mereka. Ling Feng mengangguk dan berkata, tepat sekali. Namun, pada saat dialog, terjadi suasana pembunuhan yang sangat besar, dan semua orang terkejut. Nenek, aku tidak menyangka akan menemukan tempat ini secepat ini. Aku akan bertarung denganmu. Ling Feng memimpin kerumunan untuk bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Huan ingin meneleponnya kembali, tapi sudah terlambat. Benar saja, Lin Huan tidak menyangka bahwa Ling Feng dan yang lainnya baru saja melarikan diri, tetapi sejumlah besar orang datang dari 3 sisi pada saat yang sama, dan segera mengepung Ling Feng dan yang lainnya. Ling Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajahnya yang pucat. Dia hanya mendengar suara, bunuh. Tiba-tiba, 600 orang di ketiga sisi bertarung dengan parang. Ling Feng dan yang lainnya bergegas ke arahnya. Melihat bahwa dia tidak memiliki jalan keluar, Ling Feng tidak dapat menahan diri untuk menggigit gigi bajanya dan berteriak, "Saudara-saudara, lawan mereka!" Ketika pisau pendek bertemu, cahaya darah memenuhi langit. Lin Huan melihat sekelompok orang ini, tujuannya sangat akurat, adalah untuk menghancurkan mereka dengan satu gerakan. Tampaknya cara geng Hiu Putih benar-benar ganas. Lin Huan baru saja membawa orang untuk menghancurkan keluarga mereka, dan secara tak terduga menghadapi balas dendam gila mereka. Melihat bahwa beberapa dari 10 orang yang dipimpin oleh Ling Feng telah jatuh ke dalam genangan darah, Lin Huan jelas tahu bahwa jika dia tidak bergabung dalam pertarungan, tim elit 60 orang yang dia bawa kali ini akan hancur. Lin Huan langsung terbang ke stasiun. Tentu saja, kekuatan Lin Huan berada di luar kemampuan orang biasa. Ini seperti kekuatan baru. Ketika Lin Huan mengayunkan tinju dan kakinya, orang-orang yang datang kepadanya tiba-tiba kepalanya pecah dan mati. Ketika musuh melihat bahwa Lin Huan begitu ganas, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Lin Huan dan Ling Feng saling membunuh. Helikopter Ling Feng kehabisan napas. Sekarang melihat Lin Huan bergabung,
dia tersentak dan berkata kepada Lin Huan, "Saudara Huan, geng hiu putih ini sangat terkutuk. Kita hanya 60 orang. Mereka telah mengumpulkan 600 orang." Wajah Lin Huan dingin. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa geng besar dan kecil SX seperti serigala. Wu Quan meminta saya untuk memperhatikan. Saya tidak serius. Sekarang saya ceroboh." Sambil berbicara, Lin Huan menghancurkan kepala mereka lagi. Tangan Ling Feng lembut dan dia mengutuk. Meskipun Lin Huan memiliki seni bela diri yang sangat baik, dia bukanlah mesin pembunuh. Benar-benar tidak mudah untuk membunuh 600 orang dalam sekejap. Namun, sejak Lin Huan bergabung, dia telah membunuh 50 atau 60 orang berturut-turut. Pihak lain terkejut melihat Lin Huan begitu berani. Yang Laosan dari geng hiu putih menduduki peringkat ketiga di antara 3 raksasa geng hiu putih. Lin Huan mengirim orang untuk menghancurkan ladangnya hari itu. Orang ini adalah orang yang akan membalas budi. Setelah mengusir Lin Huan dan yang lainnya, dia sangat marah. Dia segera mengirim mata-mata untuk menyelidiki berita Lin Huan dan yang lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Huan dan yang lainnya tinggal di dermaga Laut Cina Timur, dia membawa mereka semua. Pada saat ini, Yang Laosan melihat bahwa 600 orang yang dia bawa tidak dapat memusnahkan 60 orang mereka, dan salah satu dari mereka sangat berani dan datang dengan tangan kosong, tetapi dia dapat membunuh mereka dengan satu tangan. Situasi seperti ini, Yang Laosan tidak bisa menahan cemberut, wajahnya sedingin lembaran besi. Yang Laosan melambaikan tangannya dan berteriak, "Biarkan mereka berubah menjadi senjata panas." Wakil elang Yang Laosan menerima perintah dan segera melepaskan 3 tembakan ke langit. 3 tembakan itu hanyalah perintah untuk memberitahu semua orang agar membalikkan senjata. Lin Huan dan Ling Feng tercengang, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka melihat beberapa orang yang dikelilingi di depan mereka tiba-tiba menyalakan senjata panas mereka dan menembaki Lin Huan dan yang lainnya. Prestasi Lin Huan luar biasa, dan dia dengan mudah menghindari peluru, tetapi saudara-saudara Lin Huan tidak memiliki keterampilannya. Pada saat itu, dia membunuh 30 atau 40 orang. Hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa, dan mereka saling memandang satu sama lain. Lengan Ling Feng juga tertembak, dimarahi, ibunya, orang-orang ini tidak sesuai dengan aturan. Sementara berbicara di antara, pihak lain peluru tiba-tiba ingin alis Ling Feng bergegas. Ling Feng menghela nafas. Dia tidak bisa bersembunyi dan menjadi pucat. Tetapi Lin Huan terbang lewat dan menyambar peluru ke tangannya. Ling Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin, bibirnya yang gemetar. Berkata, "Terima kasih, Saudara Huan." Namun, tepat di tengah-tengah percakapan, pihak lain melepaskan banyak peluru. Ling Feng berani menghindari peluru, tetapi kali ini dia tertembak 2 kali lagi di lengannya. Lin Huan melihat bahwa hanya 10 saudara yang tersisa yang terluka dan menjadi sekelompok domba yang akan disembelih. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sangat marah. Meraung, berkata, "Ling Feng, kamu pimpin semua saudara untuk kembali ke kota es untuk penyembuhan, di sini untukku." Mengetahui pencapaian Lin Huan yang luar biasa, Ling Feng segera mengangguk dan memimpin saudaranya yang terluka kembali. Ketika mantan orang di seberang menembakkan peluru lagi, Lin Huan tiba-tiba memindahkan napasnya. Yin yang menyelaraskan ki tanpa angin. Bagaikan gelombang gas sungguhan, ia langsung menghadang peluru di atas gelombang gas tersebut. Lin Huan bersiul, dan pelurunya terbang ke arah yang berlawanan, menewaskan lebih dari selusin orang. Melihat Lin Huan seperti dewa, pihak lain mundur satu demi satu. Yang Laosan melihat Lin Huan telah menghentikan 600 orangnya, dan wajahnya sangat biru. Tampaknya pria yang datang ke sini dengan gegabah bukanlah orang biasa, tetapi karena dia telah menikah dengannya, dia harus disingkirkan, jika tidak, dia akan mendapat masalah yang tiada habisnya. Melihat orang-orang yang dibawa oleh Lin Huan telah mundur dengan selamat di bawah naungan Lin Huan, Yang Laosan menangis dengan wajah dingin, "Bunuh aku, dan kamu tidak boleh mundur. Siapapun yang mundur akan berakhir seperti ini." Tapi melihat Yang Laosan terbang ke depan, meraih orang yang mundur, mencabut kaki orang itu langsung terbelah menjadi 2. Mereka takut melihat, di mana berani mundur, ada pisau yang membunuh Lin Huan di masa lalu. Lin Huan melihat kerumunan itu bermata merah dan bergegas ke arahnya. Dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas membunuh mereka. Tindakan Lin Huan sangat cepat, setiap pisau memotong percikan darah. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan mereka,
tapi semuanya dibunuh oleh Lin Huan. Untuk sesaat, tidak ada yang mundur, tapi mereka semakin bersemangat. Lin Huan membunuh lebih dari 100 orang berturut-turut. Bila pisaunya telah digulung dan dipotong di leher seseorang, tetapi tidak berhasil dipotong. Namun Lin Huan dan Julie juga menyetrum pria itu hingga jatuh ke tanah. Di saat yang sama, punggung pisau Lin Huan kembali mengenai wajah seorang pria. Pria itu menjerit dan jatuh ke tanah. Lin Huan melihat pedang keriting itu dan membuangnya. Arah pisaunya tepat di tempat Yang Laosan berada. Yang Laosan melihat kecepatan pedangnya sangat cepat, dan dia tiba-tiba memegang gagangnya. Melihat benda itu ada di tangan Lin Huan, Yang Laosan mengubahnya menjadi besi tua karena dipotong. Terlihat bahwa kecepatan Lin Huan dalam membunuh orang dan kekuatan skillnya tidak bisa dianggap remeh. Dia tidak bisa tidak memperkuat tekadnya untuk menyingkirkan Lin Huan. Lin Huan mengepalkan tinju ganda, sekali lagi menghancurkan dua orang, pada saat yang sama dua pisau ganda memenangkan tangannya. Pada saat yang sama, Lin Huan mengayunkan sepasang pisau untuk berjuang menuju Yang Laosan. Ketika Lin Huan kehabisan momen, Yang Laosan tiba-tiba mengeluarkan senjata penembak jitu berantai, tiba-tiba menembak ke arah Lin Huan. Kekuatan rentetan ini begitu besar hingga Lin Huan terbang. Tapi Yang Laosan terus menggerakkan senjatanya, Chun Chun tidak meninggalkan tubuh Lin Huan. Di bawah serangan peluru, Lin Huan berlari maju mundur. Pelurunya tidak bisa mengenai Lin Huan sama sekali. Namun, Lin Huan telah sampai pada sisi senjata serial. Yang Laosan tidak bisa menembak dari jarak dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan mengarahkan pistolnya ke Lin Huan. Lin Huan menendang senjata, berantai besar itu dan berlari ke Yang Laosan. Elang terkejut melihat Lin Huan begitu kuat. Namun, sebagai wakil Yang Laosan, Elang bukanlah seorang pengecut, dan segera bergegas menuju Lin Huan dengan tinjunya. Keahlian Elang sungguh luar biasa, tangan adalah jurus yang paling kuat, Lin Huan menghindar untuk menghindarinya. Namun, elang itu maju selangkah demi selangkah, dan kedua tinjunya melambai ke Lin Huan. Lin Huan tersenyum dingin dan memukulnya dengan tinju. Pada awalnya, tidak ada gerakan, tetapi ketika dia memukul tinju elang, dia mengeluarkan angin kencang dan guntur. Dengan keras, elang itu mundur lebih dari 3 langkah, dan tangannya gemetar dengan darah di punggung tangannya. Elang tidak bisa tidak terkejut. Tinju pria ini terbuat dari besi. Yang Laosan melihat Lin Huan begitu kuat sehingga dia menggigit gigi bajanya dan menebas Lin Huan dengan pisau. Yang Laosan jelas memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Jika tidak, dia tidak akan mampu membelah satu orang menjadi dua. Sekarang parang itu hampir menjadi sepotong cahaya dan bayangan. Melihat cahaya dan bayangannya panjang dan mulus, Lin Huan mau tidak mau mengelak. Yang Lao menekan 3 langkah demi langkah, Lin Huan mundur selangkah demi selangkah. Meskipun kekuatan Lin Huan kuat, dia menggunakan tangan kosong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tertinggal saat ini. Namun, jika terjadi penurunan, itu bukanlah Lin Huan. Lin Huan melihat Yang Laosan datang dengan langkah besar. Dia memiliki teknik Wai Dao atas yang luar biasa dan kain lap Wai bawah yang stabil. Tapi tidak peduli seberapa stabilnya dia, bagaimana dia bisa menahan kekuatan kuat dari kaki Lin Huan. Lin Huan mencibir dan tiba-tiba berjongkok di tanah, menyapu dengan kaki menyapu. Tubuh Yang Laosan itu, seperti gunung, jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Lin Huan terbang menjauh, menginjak dada Yang Laosan dan berkata dengan marah, "Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang?" Kemudian wajah Yang Laosan menjadi hitam dan berkata dengan dingin, "Karena saya lebih rendah, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Terserah Anda untuk membunuh atau memotong, tapi sebelum saya bertanya, siapa karakter Anda?" Lin Huan tersenyum ringan dan berkata, "Ini kamu tidak pantas mengetahuinya." Yang Laosan tiba-tiba menatap dingin dan berkata, "Nak, kamu terlalu sombong." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak sombong selama 1 atau 2 hari. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya?" "Haha." Yang Laosan tertawa terbahak-bahak, "Wah, kamu menyesal sudah terlambat." Setelah Yang Laosan menyelesaikan kalimat ini, tubuhnya sedikit menyusut. Lin Huan tercengang. Sebelum dia sempat menginjaknya, Yang Laosan pergi dalam sekejap, yang mengejutkan Lin Huan. Pada saat ini, Yang Laosan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dapat dipermalukan. Saya, Yang Laosan, telah memimpin selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami penghinaan hari ini. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh Anda hari ini,
kakak laki-lakiku dan kakak laki-laki kedua akan membalas dendam padaku. Petik 2. Ketika Yang Laosan selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan botol kecil dari tangannya. Elang terkejut dan berteriak, "Saudara ketiga, itu tidak bisa dimakan." Tapi Yang Laosan mendengarkan bujukannya, sudah menjadi leher Yang, semua obat ditelan ke dalam perut. Saat itu, Lin Huan mendengar tulang Yang Laosan berubah drastis, berderit. Yang Laosan tiba-tiba berteriak dengan sedih, terlihat sangat kesakitan. Pada saat yang sama, pakaiannya terbelah, dan seluruh tubuh Yang Laosan menggembung. Lin Huan terkejut. Obat apa yang diminum Yang Laosan? Tiba-tiba, perubahan besar terjadi. Namun Lin Huan pernah mengalami perubahan hantu Sura Jianzun, jadi dia tidak terlalu takut dengan mutasi Yang Laosan. Sementara Lin Huan terkejut, Yang Laosan tertawa terbahak-bahak, "Nak, matilah." Pada saat yang sama, Yang Laosan melangkah ke arah Lin Huan. Lin Huan terbang dan menghantam tubuh Yang Laosan dengan tinjunya. Namun saat tinjunya keluar, Lin Huan seperti menghantam kantung udara, dan dia terperangkap dalam-dalam di dalamnya. Lin Huan berteriak tidak, dan dengan cepat menarik tinjunya, tetapi sudah terlambat. Melihat bahwa 3 orang tua Huoran jatuh ke tubuh yang tiba-tiba muncul, serangan balik yang besar, tiba-tiba kepakan peluru Lin Huan semuanya kembali beberapa langkah. Lin Huan sangat terkejut bahwa tubuh mutan Yang Laosan memiliki karakteristik seperti itu. Melihat Yang Laosan terbang kembali, Lin Huan mengambil parang dari seorang antek. Tubuhnya menari-nari dan dia menebas ke atas dan ke bawah ke Yang Laosan. Keterampilan Lin Huan luar biasa, dan pisau bajanya bahkan lebih kuat. Namun, tidak jauh berbeda untuk menebas tubuh Yang Laosan. Terlebih lagi, Lin Huan dapat kembali ke kekuatan apapun yang dia miliki. Kekuatan Lin Huan pada tubuh Yang Laosan berhasil diatasi oleh Yang Laosan, tetapi kekuatan pantulannya terus menghantam Lin Huan. Lin Huan menderita serangkaian kekalahan telak. Untuk sesaat, dia tidak berdaya dengan kantung udara yang bermutasi. Hati, sakit 10.000, rugi sendiri 3.000. Kalau tidak mau rugi, lebih baik kabur dulu. Saat itu, Lin Huan terpental, tetapi Yang Laosan berteriak, "Kemana harus pergi?" Dia mengikutinya dari dekat. Lin Huan mengira Yang Laosan yang sudah berubah itu berat dan pasti berlari sangat lambat. Namun kali ini Lin Huan salah lagi. Yang Laosan yang sedang berlari, tiba-tiba menghantam dirinya sendiri ke tanah, lalu tiba-tiba terpental. Di bawah serangan ini, dia melesat ke arah Lin Huan secepat bola. Lin Huan yang sedang berlari, tiba-tiba mendengar angin, hendak menghindar, tetapi sudah terlambat, tiba-tiba terkena bola. Dengan suara keras, tubuh Lin Huan terhantam keras. Matanya menjadi hitam dan tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Dan tubuhnya juga terhantam hingga terpental keluar. Di depannya ada tebing di tepi laut, tetapi Lin Huan benar-benar kehilangan kendali karena benturan yang tiba-tiba itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menabrak tebing lagi, dan kemudian jatuh di sepanjang tebing. Di bawah tebing itu tinggal sepasang ayah dan anak perempuan yang bergantung padanya, yang ayahnya awalnya adalah seorang nelayan, tetapi dia tidak dapat melaut karena menderita radang sendi. Tetapi Xiao Huan, anak perempuan nelayan itu, adalah seorang gadis yang cerdas. Melihat bahwa ayahnya tidak dapat melaut dan tidak dapat mencari nafkah, dia mencari beberapa barang laut yang langka dan indah seperti yang lainnya, seperti kalung mutiara, keong besar, kerang dan lonceng angin, dan menjualnya di tempat-tempat yang ditenun oleh wisatawan. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan penghasilan. Pada saat ini, cincin kecil itu meletakkan semua jenis benda di dalam kotak, atau menggantungnya di rak. Melihat masa lalu akhirnya berhenti, besok bisa pergi keluar untuk menghasilkan uang, Xiao Huan tidak dapat menahan senyum manisnya. Senyuman Xiao Huan sangat indah, dan pipinya dengan lesung pipit yang dangkal, seindah begonia yang cerah. Ketika Xiao Huan sedang tertawa indah, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Xiao Huan tertegun dan melihatnya dengan cepat. Tapi dia melihat seorang pria jatuh dari gunung. Sambil berteriak kaget, Xiao Huan bangkit dan berlari. Juga di dalam ring kecil untuk menghindari momen tersebut, tubuh Lin Huan menjatuhkan diri untuk mengenai cincin kecil di kiosnya. Untuk sesaat, semua benda berserakan di mana-mana, hancur berkeping-keping dan berantakan. Lin Huan menarik napas perlahan, bangkit dari tanah dan terbatuk. Cincin kecil terkejut, menatap sepasang mata besar untuk membangunkan Lin Huan, dan kemudian melihat ke tanah yang rusak, kerja kerasnya mengatur barang-barang hadiah kecil, sejenak menangis.
Lin Huan melihat pemandangan seperti itu, sejenak mengobrol tanpa henti. Cincin kecil itu sangat menghargai benda itu sehingga dia tidak dapat menahan tangisnya, seolah-olah dia telah kehilangan hadiah favoritnya. Bagaimanapun, ini adalah koleksinya yang cermat, dan bahkan banyak benda yang dibuat olehnya. Dengan benda-benda ini, dia bisa keluar mencari uang, dan jika dia menghasilkan uang, dia bisa membeli obat untuk mengobati radang sendi ayahnya. Tapi sekarang, keadaannya buruk, dan semua usahanya hancur. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Lin Huan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Melihat cincin kecil yang menyedihkan itu, dia berkata, "Nak, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan memberikan kompensasi kepadamu sebesar nilaimu." Cincin kecil itu tiba-tiba melangkahi wajahnya dan berkata, "Kamu bunuh diri untuk mati, apa kompensasi yang harus aku terima? Aku tidak mengerti, mengapa kamu bunuh diri ketika kamu masih muda dan memiliki tangan dan kaki?" Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia harus berkata, "Saya akan membayarmu. Saya akan membayarmu sekarang." Untuk pertama kalinya, Lin Huan merasa seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia merasa ingin menyentuh uang itu. Kemudian dia teringat bahwa dia jarang membawa uang ketika dia keluar, dan Ling Feng, yang membawa uang itu, dikirim kembali karena dia terluka parah. Mau tak mau aku merasa malu untuk mengatakan, saya benar-benar tidak punya uang untuk memberi kompensasi kepada Anda. Cincin kecil sepertinya sudah diduga, dengan ringan menatap Lin Huan dengan satu mata, dan berkata dalam hati, orang ini terlihat sangat muda dan tampan, mengapa bunuh diri? Meski banyak pertanyaan di hatiku, aku tak ingin bertanya lebih jauh. Melihat benda-benda butik kecil yang berserakan di tanah, meski banyak yang pecah, namun sebagian besar masih utuh. Jadi kalau diambil lagi dan disortir, masih bisa dijual. Mau tak mau aku melihat ke arah Lin Huan dan berkata, meskipun kamu merusak semua barang-barangku, kiosku baru saja menyelamatkan hidupmu. Aku harap kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan dan tidak bunuh diri lagi. Saya tidak bunuh diri. Lin Huan agak tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi padamu atas barang-barang ini. Tidak lagi. Xiao Huan berkata dengan ringan, selama kamu bisa hidup dengan baik di masa depan, jika kamu merasa bersalah, datang dan bantu aku menyelesaikan masalah ini. Lin Huan mengangguk sedikit, berpikir bahwa meskipun gadis itu miskin, dia adalah gadis yang sangat baik. Namun, saat dia berjalan menuju benda pecah tersebut, dia tiba-tiba mendengar angin bersiul di langit. Lin Huan terkejut, dia tidak menyangka yang Laosan ditemukan di sini. Melihat arah jatuhnya yang Laosan tepat di tempat gadis itu berada, dan dia masih berkonsentrasi dan dengan hati-hati mengemas benda-benda di tanah, bagaimana dia bisa mengetahui bahaya jatuh dari langit. Lin Huan tiba-tiba terbang menjauh, meraih pinggangnya dan mundur dengan cepat. Lin Huan bolak-balik seperti listrik. Xiao Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia sadar kembali. Merasa lengan Lin Huan memeluknya erat-erat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan menggigit lengan Lin Huan. Lin Huan melepaskan tangannya dari rasa sakit, dan cincin kecil itu segera menghindar, dengan marah memarahinya, bajingan. Dokter warna bunga persik, tapi dia hanya memarahi, juga ingin memarahi, hanya mendengar angin kencang bertiup, mau tidak mau melihat ke atas. Ketika saya melihat bola daging itu, saya berteriak, ngeri, dengan suara keras, tubuh besar yang jatuh, dan bumi seakan berguncang. Jika jatuhnya Lin Huan menyebabkan sedikit kerusakan pada ornamen-ornamen di Xiao Huan, maka mutasi jatuhnya yang Laosan adalah bencana bagi ornamen-ornamen tersebut. Lin Huan dengan cepat berdiri di depan Xiao Huan dan berseru, pergilah sejauh yang kamu bisa. Baru saja, ayah Xiao Huan bergegas keluar dari samping, dan berkata dengan marah, siapa itu, sakiti saja Xiao Huan kami. Dia bergegas keluar dari belakang yang Laosan, mengangkat sekopnya dan menepuknya. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, hentikan. Maka sudah terlambat, ayah Xiao Huan telah memotret punggung yang Laosan, tetapi kekuatan serangan balik telah membuatnya keluar. Lin Huan tidak tahan dengan kekuatan besar Chong Fei, apalagi ayah Xiao Huan. Karena terburu-buru itu, tubuh itu tiba-tiba terbang keluar. Lin Huan melihat dia terbang di dinding batu seberang. Begitu dia menabrak dinding batu, dia takut kehilangan nyawanya. Lin Huan mau tidak mau melaju secepat kuda listrik. Tepat ketika tubuhnya hendak membentur dinding, Lin Huan menahannya tepat waktu. Ayah,
Xiao Huan berteriak dan berlari. Lin Huan memandang lelaki tua itu, meskipun dia tepat waktu untuk menerima tangan itu, tetapi seberapa besar pengaruh Yang Laosan. Saat ini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Xiao Huan berlari, dia tertawa dan bahkan berdarah. Lin Huan terkejut. Dia tidak menyangka Yang Laosan telah secara langsung melukai 7 jeroan lelaki tua itu. Xiao Huan berseru ngeri, "Ayah, ayah, ada apa denganmu?" Orang tua itu tersenyum kecil. Dia memiliki lebih banyak udara masuk dan lebih sedikit udara keluar. Dia berkata, "Xiao Huan, aku khawatir ayah tidak bisa melakukannya. Kerja kerasmu selama bertahun-tahun, tidak ada gunanya bagi ayahmu. Ketika kamu sudah begitu tua dan belum menemukan ibu mertuamu, kamu diizinkan mencari nafkah di depan umum. Sekarang setelah ayah tiada, dia tidak akan menjadi beban bagimu lagi." Petik 2. Ayah, jangan katakan itu, bukan. Xiao Huan mulai menangis. Orang tua itu sedikit mengangkat tangannya. Xiao Huan mengambil tangannya dan meletakkannya di wajahnya. Dia menangis berantakan. Namun, mata lelaki tua itu penuh dengan cinta yang tak terbatas. Sepertinya masih ada ribuan kata, tapi dia tidak bisa mengucapkannya lagi. "Ayah!" Xiao Huan berteriak patah hati. Lin Huan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Tiba-tiba, ada awan di hatinya. Apakah dia benar-benar sebuah bencana? Bagaimana cara pergi ke tempat yang akan membawa kerugian tak terhingga bagi orang lain? Sekalipun cedera itu bukan disebabkan oleh diri sendiri, itu karena diri sendiri. Jika bukan karena dia, Xiao Huan dan ayahnya akan sangat bahagia meskipun mereka menjalani kehidupan yang sulit. Lin Huan dapat melihat ini dari senyum manis Xiao Huan. Tapi sekarang, kios Xiao Huan sendiri telah dihancurkan, dan ayahnya juga telah meninggal. Lin Huan merasakan kesedihan yang tak terbatas datang padanya seperti air pasang. Melihat Xiao Huan menggendong ayahnya di sana kesakitan, telinga Lin Huan sepertinya menghilangkan semua suara, mundur selangkah demi selangkah. Di depannya ada senyuman ganas dan arogan Yang Laosan, dan Lin Huan sangat marah. Bahkan jika dia mati dalam perang, dia akan membalaskan dendam orang tua yang tidak bersalah itu. Lin Huan selalu menjadi orang seperti itu. Dia sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Dia bisa menyerahkan hidupnya demi keselamatan orang lain. Terlebih lagi, kini dia adalah manusia biasa tak berdosa yang mati demi dirinya sendiri. Sambil meraung, Lin Huan menghantamkan tinjunya ke arah Yang Laosan. Ketika Lin Huan Pao datang, Yang Laosan tiba-tiba mengangkat tinjunya yang besar dan menghantamkannya ke arah Lin Huan Pao. Dengan keras, tubuh Lin Huan mundur ke belakang dan membentur dinding rumah, halaman, yang runtuh. Lin Huan dikejutkan oleh kekuatan serangan balik yang sangat besar. Lin Huan tahu bahwa setengah dari kekuatannya adalah miliknya. Meskipun seluruh kekuatannya mengenai tubuh Yang Laosan, sebagian besar kekuatannya dipantulkan kembali olehnya, jadi jika Anda ingin mengalahkannya, Anda harus menghancurkan tubuhnya. Namun, jika dia menghancurkan asteris-asteris Yang Laosan dengan kekuatan batinnya yang kuat, dia akan mendapat pukulan yang berat. Tapi Lin Huan tidak peduli. Hati nuraninya. Jadi dia berdiri lagi, dan saat ini, Yang Laosan telah membuat langkah besar dan bertabrakan dengan Lin Huan. Lin Huan terbang dan memukul tubuh Yang Laosan dengan tinjunya sebagai lemparan dan tetesan air hujan tinju Huan. Tapi Lin Huan dikejutkan oleh kekuatan pantulan Yang Laosan, dan mulutnya meludahkan darah. Xiao Huan menangis dengan sedihnya, tetapi ketika dia melihat pemandangan yang menakjubkan itu, dia benar-benar terkejut. Orang jenderal monster itu, seperti Jenderal King Kong yang tak terkalahkan, adalah arogansi semacam itu, kebencian semacam itu. Artinya, dia membunuh ayahnya. Xiao Huan memelototi monster itu, mengambil sekop di tanah dan bergegas. Dari mana Xiao Huan tahu bahwa ayahnya terbunuh karena kekuatan mundur? Dia hanya ingin memukul kepalanya dengan sekop, tapi dia lupa bahayanya. Namun, Lin Huan, yang terluka parah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Melihat Xiao Huan bergegas, Yang Laosan tiba-tiba menoleh dan mengangkat tangannya untuk menangkap sekop Xiao Huan. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu ingin mati juga?" Xiao Huan berusaha sekuat tenaga untuk memukul Yang Laosan. Dengan kekuatan Yang Laosan, seluruh sekop tiba-tiba dipatahkan oleh Yang Laosan. Xiao Huan terkejut dan mundur. Pada saat ini, Yang Laosan tertawa dan berkata, "Gadis kecil, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika aku membunuhmu,
anak itu akan menjadi gila. Jika anak itu menjadi gila, aku akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Setelah Yang Laosan menyelesaikan kalimat ini, dia mengangkat tinjunya dan memukul Xiao Huan. Wajah Xiao Huan tiba-tiba berubah pucat, matanya juga menunjukkan kengerian yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, Lin Huan berbalik dan bergegas ke Xiao Huan. Kemudian tinju berat Yang Laosan menghantam punggung Lin Huan. Tubuh Lin Huan dan tubuh Xiao Huan terlempar keluar dan jatuh bersamaan. Kali ini, Lin Huan merasa bahwa dia terkena tinju Yang Laosan dan menyelamatkan Xiao Huan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Xiao Huan bangkit dari tanah dan menatap Lin Huan dengan penuh rasa terima kasih. Lin Huan menatapnya dan berkata, "Duduklah di sini dan jangan bergerak." Xiao Huan tahu bahwa dia berada di depan monster itu, seperti telur yang menabrak batu, jadi dia mengangguk sedikit.